Oke teman-teman, jadi kami ini sekarang ingin menuju ke Pamah ataupun ke Kabupaten Langkat. Kami tadi dari Kabupaten Karo, lebih tepatnya itu dari Brastagi. Tapi aku mengambil videonya dari sini aja ya. Ini sudah melewati tadi perbatasan Kabupaten Karo dan sekarang sudah memasuki Kabupaten Langkat. Dan inilah dia salah satu jalur ataupun lewat belakang untuk menuju ke Kabupaten Langkat. Nah, dan bisa kita lihat di kiri dan kanan itu ada semacam pagar ya teman-teman, diberi pembatas ke jalan karena memang di sini masih banyak sekali hewan buas. Jadi takutnya nanti pada malam hari di saat pengendara melalui jalan ini hewan-hewan tersebut bisa menyerang, makanya dibuat pagar seperti ini hingga nanti sampai di Pamah teman-teman. Ini dia. Dan ini nggak ada namanya ini teman-teman, maksudku karena tadi di sana perbatasannya namanya perbatasan Kabupaten Karo dan nanti di Pamah sana itu adalah Kabupaten Langkat. Jadi ini nggak bisa kita katakan masih Kabupaten Karo atau masih Kabupaten Langkat karena sama-sama nggak ada yang mengakui, bisa dibilang kayak gitulah. Tapi kayaknya ini dikelola oleh pemerintahan Kabupaten Langkat. Nah, nanti kita akan melihat pamflet yang aku katakan tadi, yaitu Kabupaten Langkat. Sementara tadi kita sudah melewati Kabupaten Karo yang ada jual nira tadi. Ada tadi sedikit aku videokan di sana. Dan seperti inilah dia kondisi jika kita melewati jalan ini teman-teman. Orang-orang sering menyebutnya ini adalah jalur Telagah. Jadi kalau mau ke Langkat ataupun ke Brastagi, kalau kita dari jalur Telagah katanya ya inilah dia. Ini sudah melewati jalur Telagah namanya. Dari Binjai juga orang sering memotong jalan dari sini kalau mau ke Danau Toba juga bisa karena nanti kan tembusnya di Kamanjahe atau Brastagi. Kita tinggal memilih mau lewat mana nantinya. Dan udara yang kurasakan teman-teman saat ini adalah jam 11 siang. Sangat sejuk, dingin pun tidak terlalu dingin. Ya hampir-hampir mirip lah dengan Brastagi. Tapi masih kalah lah Brastagi karena memang di sini kendaraan masih jarang. Kalau di Brastagi kan sudah banyak kendaraan. Di sini masih sangat terjaga hutannya teman-teman. Bahkan kendaraan yang lewat tadi pun bisa kita hitung tadi ya, masih kira-kira 3 lah. Tidak terlalu banyak. Karena memang jalurnya di sini cukup mengerikan juga. Apalagi yang tidak biasa ya, karena hutannya sangat rimbun, jalannya sempit dan tikungannya banyak sekali serta agak sedikit licin lah karena kan ini masih hutan. Jadi untuk kalian yang belum pernah melewati jalur Telaga ini ataupun jalur belakang, jalur yang aku sekarang lalui ini, inilah dia teman-teman. Kalian bisa menonton video ini, seperti inilah dia kondisinya. Mungkin untuk kalian sudah pernah mendengar jalur Telaga. Jadi inilah dia jalurnya. Kalau kalian pengen tahu ya tonton video ini. Seperti inilah dia kondisinya teman-teman. Ini bisa kita lihat pohonnya sangat besar tumbang ini teman-teman. Kayunya memang betul-betul kayu hutan. Kayunya sudah lama pohonnya. Itu memang bagus lah itu kalau kayu itu. Tapi memang di sini nggak bisa kayaknya kita mengambil kayu sembarangan karena nanti bisa ditangkap. Karena kan tidak boleh menebang sembarangan sekarang, sudah ada undang-undangnya. Maka dari itu kita lihatlah teman-teman di ini kiri kanan hutannya masih sangat terjaga. Bahkan yang bersih hanya di aspal ini aja teman-teman. Kalau bahasa lalu lintasnya itu beram ya kan. Bahkan beramnya pun nggak ada teman-teman. Itu ditumbuhi rumput semua. Jadi di sini kalau kira-kira mobil kanter 2 kayaknya sudah susah lah teman-teman. Tapi kalau kayak mobil-mobil sedan kayak Avanza atau Nissan Innova 2 masih bisa lah. Tapi kalau satu aja ada mobil Fuso atau Canter ini sudah susah ya melaluinya ya. Karena memang sempit jalannya teman-teman. Dan gitu tikungannya tajam. Dan di sini kecepatan kita maksimalnya ya 40 km per jam. Jadi memang betul juga petunjuknya kalau 50 km aja per jam. Tadi udah kurasakan ya. Agak ngeri juga teman-teman karena rem mendadak nanti nggak bakal dapat kendaraan kita nggak sempat karena memang turunannya sangat curam. Ini aja sekarang 40 km ini teman-teman. Sekarang inilah dia kecepatan maksimalnya. Ini paling cepat ini, nggak bisa lagi lebih cepat. Kalau kita mau mati ya bisa sih,
gas saja 60 km per jam. Tapi takutnya tiba-tiba kita ngerem mendadak, nggak berhenti kendaraan kita. Nah, dan untuk pagar yang tadi teman-teman sudah habis ya. Jadi mungkin tadi yang masih sangat hutan dia ataupun yang masih banyak hewan-hewan buasnya, yang tadi mungkin belakang, mungkin di sini karena sudah dekat dengan Pamah ya. Karena kita ini sudah dekat dengan Pamah, di bawah sana Pamah teman-teman, nggak ada lagi pagar-pagar apanya itu tadi. Atau memang ya dananya kurang, kita nggak tahu juga ya kan. Tapi kalau menurut aku sih lebih bagus ini pun dibuat juga tadi. Karena kan kita nggak tahu di sini masih ada hewan buas seperti orang hutan, harimau, dan ular-ular besar pasti ada di sini teman-teman. Ini dia jalurnya, kita mau sampai di Pamah Simelir. Ini dia. Dan sama sekali nggak ada rumah ya teman-teman yang kita lewati di sini. Sama sekali nggak ada rumah ataupun sekedar tempat persinggahan atau seperti jual kopi atau apa, seperti jalan umum pada biasanya, nggak ada. Makanya dari itu banyak orang takut melewati jalan ini. Nggak ada bengkel, nggak ada jual makanan, minuman, nggak ada orang. Karena memang pun kalau kita penjualan di sini ngeri juga ya kan. Karena nanti takutnya tiba-tiba datang hewan buas. Karena di sini nggak tahu kita hewan apa aja yang ada di dalam hutan ini. Karena memang belum juga ditelusuri. Yang pasti masih ada lah harimau katanya teman-teman. Dengar-dengar ya, harimau macam seperti mawas dan apa namanya, orang hutan lah, orang hutan. Hewan buas pasti ada. Jadi orang-orang takut untuk berjualan di sini, padahal cocok juga ini teman-teman. Kalau hari Minggu pasti banyak orang lewat sini. Yang dari Binjai kadang-kadang suka lewat dari sini, yang dari Binjai ataupun daerah-daerah Langkat lainnya seperti dari Kuala, kan Kuala termasuk ramai juga penduduknya, sering juga melewati jalan ini. Jalur Telagah namanya ya teman-teman. Itu tadi ada loh cewek teman-teman, naik kereta metik ya, tapi ya 2 orang, berarti masih bisa lah dilalui. Dalam artian nengok orangnya juga. Kalau memang belum biasa, ngeri juga teman-teman, takut juga. Ini aja aku udah mulai ngeri, takut remblong ya. Itu ada di situ peringatannya jelas-jelas. Ini dia teman-teman yang aku katakan tadi. Ini dia, kita sudah memasuki Kabupaten Langkat. Sedangkan di sini aja pun selamat datang di Kabupaten Langkat katanya. Padahal tadi di sana selamat tinggal Kabupaten Karo katanya. Berarti kan hutan yang kita lewati tadi, kita nggak bisa bilang itu Kabupaten Karo ataupun Kabupaten Langkat. Ini dia di atas Kabupaten Langkat. Nah, inilah kita baru masuk Kabupaten Langkat, yaitu Pamah. Nama desanya yang pertama kita lalui adalah Pamah. Ini kita sampai. Inilah tempat yang viral itu, sempat juga kemarin viral. Sirulo Cafe dan Resto. Itu di situ tempat nongkrong ya teman-teman, bisa dikatakan kayak penatapan Brastagi juga, tapi itu cuman sedikit ya, cuman 2 kedainya ataupun warungnya, tempat nongkrongnya. Jaringan nggak ada di situ ya teman-teman. Tapi pemandangannya indah karena kita bisa melihat ke bawah, yaitu Desa Pamah, dan juga pemandangannya masih terjaga asri, masih hutan-hutan. Nah, jadi itu dia teman-teman, cukup sekian video aku kali ini tentang jalur Telagahnya yang hutan-hutan kita lewati tadi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih, bujur majua-jua. Itu guys, kita bos.